Ketika kita hebat, bujang, ketika kita masih kuat, anak-anak kau agamanya ndak urus dengan baik. Lah tua kini baru terasa rugi kalau anak kau ndak saleh. Itu akan terjadi ke semua manusia, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bapiti banyak, ketika masih hebat, pendidikan agama kau banyak ndak urus dengan baik. Begitu usia kita sudah tua, ingin kita anak kita belajar agama dengan baik. Tapi sudah terlambat, anak sudah dewasa. Ya, kata Nabi, suruh anakmu salat umur 7 tahun. Yang tak salat, pukul mereka. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dari kecil dia ajar beribadah dan bersabarlah untuk ibadah mereka. Tapi tak banyak manusia yang melakukan itu. Di usia 40 tahun baru dia ingin kebaikan dan kesalehan anak-anaknya. Tapi Bapak Ibu tentu belum ada ya, tak ada ya. Bapak Ibu yang punya anak mungkin agamanya tipis, sekarang untuk belajar agama masih banyak media yang bisa dipakai. Tolong suruh tuntun dia. Kenapa? Tidak ada yang paling membahagiakan kita di akhirat kelak kecuali anak yang saleh. Makanya kata Allah dibaca di Ar-Ra'd 23, ya jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Manusia yang paling bahagia kata Allah, dia satu rombongan dengan anak cucunya nanti yang saleh-saleh menuju surga. Kenapa? Mereka meminta, ya Allah, di saat ini tolong jadikan anak cucu saya orang-orang saleh. Dan kata Allah, ini tubtu, sekarang saya bertobat kepada engkau ya Allah. Usia 40 tahun itu batas taubat. Bila 40 tahun tak juga bertobat, maka mungkin ya sudah selesai ibadat pohon, dia akan roboh ke tempat condong. Kalau dia condong ke barat, robohnya akan ke barat. Tapi sebelum dia condong ke sana, masih di atas di puncak ini, dia bisa roboh ke mana saja. Ketika di puncak ini, dia masih roboh ke. Tapi kalau sudah condong ke sana, 40 tahunnya condong ke mana? Kalau dia condong kepada kesalehan, robohnya pada saleh. Kalau condongnya kepada maksiat, keburukan, robohnya ke sana. 40 tahun itu ibarat pohon di puncak lurusnya. Dan condongnya ditentukan setelah 40 tahun. Dan manusia akan mati sesuai kecondongan setelah 40 tahun itu. Tidak usah khawatir Pak Ustaz. Amul ketika muda tak tantu jo halal haram ke Ustaz. Ibadah tak jale jo. Kinilah pensiun ambo baru taat. Yang Allah hitung wal akibatu lil muttaqin, taat di penghujung, bukan taat di awal. Bapak Ibu akan mati pada ketaatan di ujung, bukan pada ketaatan di akhir. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Ahqaf, surat 46, surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Kita baca ayatnya, surat 46, ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta iza balaga asyuddah wa balaga arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami telah memerintahkan manusia agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang berat, melahirkannya dalam keadaan berat, dan mengandungnya dan menyusukannya selama 30 bulan. Hingga apabila manusia telah mencapai usia sempurna, yaitu ketika usianya telah mencapai 40 tahun. Maka dia berkata, ya Tuhan, beri saya petunjuk bagaimana saya bersyukur kepada Engkau dan kepada ibu bapak saya.
dan tuntun saya supaya bisa beramal saleh yang Engkau redai, dan jadikan keturunan saya saleh, dan sekarang saya bertobat kepada Engkau, dan sungguh saya termasuk orang yang menyerahkan diri. Nah itu artinya surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi ayat ini Bapak Ibu menceritakan tentang fase sempurnanya manusia jadi manusia, dan apa yang terjadi di fase itu. Jadi setiap kita ini itu mengalami satu fase yang disebut balagha asyuddah namanya. Fase manusia sempurna. Kapan kita disebut Allah sebagai manusia sempurna? Hatta iza balagha asyuddah, kalau umurnya sudah mencapai wa balagha arba'ina sanah, kalau usianya mencapai 40 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mencapai 40 tahun, itu kata Allah masa yang sempurna kita jadi manusia. Kalau tidak sempurna berarti tidak akan jadi manusia lagi itu. Ya. Karena batasnya 40 tahun untuk kita jadi manusia. Karena begini Bapak Ibu, kita ini kata Allah mengalami fase yang panjang, berawal dari lemah, berujung dari lemah. Nanti kalau Bapak Ibu baca misalnya nanti di surat di surat Ar-Rum ayat 54, Allahu allazi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa summa ja'ala min ba'di quwwa da'fa. Kata Allah, Allah telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Dulu kita lahir dibantu keluar dari rongga ibu kita, lemah. Begitu kita keluar rongga tidak bisa berbuat apa-apa. Dimandikan, pakaian digantikan, semua. Lalu kemudian berangsur-angsur menjadi kuat, kata Allah. Dan nanti ada masanya sempurna kuat. Nanti dijelaskan di surah Al-Kahfi itu ya. Apa kata Allah? Akafarta billazi khalaqaka min turab summa min nutfah summa sawwaka rajula. Bagaimana kamu kufur kepada yang menciptakan engkau dari tanah, lalu menciptakan engkau dari nutfah, lalu menjadikan kamu seperti laki-laki yang kuat. Nah, jadi ada masanya kita setelah lemah, itu kata Allah menjadi kuat. Tapi setelah kuat, wa ja'ala min ba'di quwwa da'fa. Setelah mencapai kekuatan itu sempurna, kita beransur-ansur lemah kembali. Makanya kata Allah nanti ya di surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakishu fil halqi. Ya, ketika kamu sudah diberikan usia yang melebihi masa yang kuat tadi, maka kejadianmu akan dikurangi oleh Allah sedikit demi sedikit. Di ayat lain kalau di surat An-Nahl 70 kata Allah apa? Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah menciptakanmu kemudian di masa yang panjang, summa itu maknanya tarahi, Allah baru mewafatkan kamu setelah melewati fase yang lama dan panjang dalam hidupmu, dimatikan. Tapi wa minkum mayuraddu ila arzalil umur. Tapi sebahagian ketika dilewatkan masa yang sempurna tadi, dikembalikan ke usia yang lemah. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah lemah nih. Ya, sudah melewati masa 40 tahun ya. Nah, dulu Bapak Ibu dalam tanda kutip ya tergantung kepada orang tua, nanti pada ujungnya tergantung pula pada anak. Dulu Bapak Ibu jadi beban orang tua, sekarang sebentar lagi akan jadi beban anak-anak. Begitulah hidup kita tuh. Ya makin panjang usia kita, kita makin lemah. Makin panjang usia kita, kita makin menjengkelkan orang. Nah itu. Percayalah Bapak Ibu. Makin masa hidup kita makin panjang, maka kita seperti dulu masa kanak-kanak, banyak orang yang mungkin merasa tidak nyaman dengan perilaku kita. Memang begitulah. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an, kata Allah di surah An-Nahl 70 itu. Bahkan dia itu pun lupa dengan namanya sendiri. Ya, pada ujungnya kata Allah, jangankan dengan orang lain, dengan dirinya sendiri pun dia lupa. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Itu akan terjadi Bapak Ibu ya, semua akan begitu.
Jadi masa yang sempurna itu 40 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang sudah selesai. Ya. Iya kan 40 tahun batasnya sudah selesai. Jadi yang Bapak Ibu tinggal hitung adalah lemah hingga akhirnya nanti dibopong ke rongga kembali seperti dulu dibantu keluar rongga. Jadi awalnya kita dibantu keluar rongga, di ujungnya kita dibantu pula sama-sama masuk ke rongga kembali. Jadi ibu-ibu sekarang tinggal menunggu masuk rongga saja. Ya, masa sempurna sudah selesai. Dan sekarang saya masuk masa sempurna. Jadi ya itu makanya suara saya keras, ya wajah saya masih fresh karena saya sekarang di masa yang sempurna. Orang senang lihat saya kan? Termasuk ibu-ibu senang lihat saya karena saya sempurna sekarang ya di masa itu 40 tahun. Sebentar lagi orang sudah mulai malas lihat saya tuh. Memang begitulah hidup kita ini, ada masa-masa kita sempurna. Ya karena ibu lebih pandai perawatan. Nah begini Pak Ibu, ketika manusia mencapai usia sempurna itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika manusia memasuki usia sempurna? Apa kata Allah? Dimulai perintahnya di awal, wa wasainal insan biwalidayhi ihsanan. Dan kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan payah, melahirkannya dalam keadaan payah, dan mengandung dan melahirkannya selama 30 bulan. Jadi kita diingatkan Allah agar berbakti pada orang tua. Karena ini masa 40 tahun itu masa kita ingat orang tua kita. Begini Pak Ibu, berbakti pada orang tua, Allah menggunakan perintahnya dalam bentuk apa? Dalam kata kerja wassa ya. Wassa itu sebenarnya kalau perintah banyak. Ada kata amar, perintah juga. Ada kata qada, perintah juga. Ada kata aujaba, wajib, perintah juga. Tapi Allah memilih kata wassa. Wassa itu artinya wasiat. Wasiat yang disebut wassa itu atau perintah yang disebut wasiat itu perintah di waktu tertentu kepada orang tertentu untuk hal tertentu. Itu namanya wasiat. Makanya wasiat ini tidak disebut kecuali saat-saat kematian. Ketika seseorang akan mati, sudah menghadapi sakratul maut maka dia menyampaikan pesan atau perintah kepada orang-orang tercintanya dan itu disebut wasiat. Nanti kalau saya meninggal, jangan tinggalkan masjid, itu wasiat. Kalau sekarang saya katakan tidak wasiat namanya. Ya, karena wasiat baru disebut wasiat ketika sudah mendekati ajal. Karena biasanya pesan ketika itu berbekas di hati kita. Biasanya begitu. Jadi orang tua kita kalau mengatakan sesuatu, itu lama membekas kalau itu kalimat terakhir. Maka itu disebut wasiat. Jadi wasiat itu penting sekali. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat menjelang dia mati, apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian masih menyembah Allah? Itu wasiat. Kalau sekarang tidak wasiat, itu pesan saja. Jadi wasiat itu kalimat tertentu yang diucapkan di waktu tertentu kepada orang tertentu. Dan itu membekas di hati. Karena ini perkara penting dan serius. Nah, kenapa perintah berbakti pada orang tua disebut wasiat? Ini menunjukkan betapa seriusnya, betapa pentingnya bakti kepada orang tua. Hingga kalimatnya pun spesial. Wassa atau wasiat. Nah, berbakti pada orang tua ini, Bapak Ibu, disebutkan dengan kata ihsan. Ihsan itu, apa itu ihsan, Bapak Ibu? Ihsan itu adalah berbuat lebih dari yang mestinya kita berbuat. Kalau berbuat sebagaimana mestinya namanya adil. Adil itu. Kalau Bapak Ibu ditampar orang, kata Allah, maka tampar pula dia, sekeras dia menamparmu. Adil namanya itu. Iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau ibu ditampar orang, tampar pula dia. Itu adil. Itu adil. Memberikan balasan sebagaimana mestinya. Tapi kalau ihsan, wallahu yuhibbul muhsinin, yang menjadi kekasih Allah, kalau bapak ibu ditampar orang, maka diberikan dia uang 1 juta. Itu. Jadi kalau bapak ibu ditampar orang, langsung kalau piti 10 juta. Itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu berbuat lebih dari yang semestinya.
Kalau Bapak Ibu ada pegawai atau Bapak Ibu ada orang bekerja dengan Bapak Ibu, dikasih uang sehari bekerja 200.000, itu standar. Maka memberi 100-200 ribu itu namanya adil. Tapi kalau Bapak Ibu lebihkan 500 ribu, namanya ihsan. Itu ihsan prinsipnya. Berbuat lebih dari yang semestinya. Memberi lebih dari yang harus diberi. Mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil. Itu namanya ihsan. Kepada orang tua, Allah tidak hanya menyuruh kita berbuat baik yang standar, tapi ihsan. Apa maknanya itu? Berbakti pada orang tua itu melebihi apa yang kita terima dari mereka. Melayani mereka melebihi pelayanan yang kita dapatkan dari mereka. Masya Allah Bapak Ibu ya. Andai ayat ini dijadikan Allah untuk menghisap kita di akhirat kelak, semua kita akan berbondong-bondong masuk neraka. Kenapa? Tak ada satupun manusia yang bisa berbakti, berbuat baik melebihi orang tuanya kepadanya. Ada enggak Bapak Ibu yang pernah menggendong orang tuanya ketika sakit? Dulu kita sakit digendong siang malam Bapak Ibu. Sampai mereka enggak tidur demi menggendong kita. Sekarang orang tua kita sakit, tidak ada kita gendong. Harusnya kita menggendong dia melebihi upaya dia menggendong kita dulu. Baru ihsan. Seperti apa mereka berbuat kepada kita, kita melebihi apa yang mereka perbuat. Ada tidak manusia yang bisa begitu? Tak ada. Tak ada satupun. Karena itu kalau Allah menghisap kita dengan ayat ini nanti di akhirat, maka semua kita akan masuk neraka. Tanpa terkecuali. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang ihsan kepada orang tuanya. Tidak ada. Padahal perintah Allah, berbuat baiklah kamu pada orang tuamu melebihi apa yang dia perbuat kepadamu. Itu ihsan namanya. Mustahil itu bisa kita lakukan. Tetapi Allah Maha Rahmat. Allah Maha tahu bahwa kita tidak akan mampu berlaku ihsan. Kita tidak akan mampu melakukan lebih dari yang mereka lakukan untuk kita. Maka Allah kasih tunjuk bagaimana ihsan. Bagaimana ihsan? Nanti baca Al-Isra 24. Apa kata Allah di Al-Isra 24? Kamu cukup berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup itu kamu ucapkan. Ya Allah, ampuni saya, bapak ibu saya, ampuni mereka dan rahmati mereka seperti mereka merahmati saya di waktu kecil. Dalam sebuah hadis yang sahih Bapak Ibu, itu kelak kata Nabi, innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah. Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba di sorga ke derajat sorga yang paling tinggi. Sorganya paling mewah Pak. Amalnya sedikit, tapi sorganya paling mewah. Amalnya ringan. Hingga dia malu bertanya kepada Tuhan, ya Rabb, anna lihaza, ya Tuhan, ini sorga saya kok sehebat ini. Caranya bagaimana saya bisa dapat? Malu saya rasanya sorga seperti ini. Apa kata Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang selalu beristighfar untuk dirimu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Andai Bapak Ibu punya anak yang selalu begitu, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bapak ibunya akan malu kepadanya di akhirat. Bapak ibunya akan merasa malu kepada anak ini di akhirat. Kenapa? Karena dia telah mengangkat bapak ibunya ke surga paling tinggi yang dia tidak tahu kalau itu anaknya yang berbuat. Jadi ihsan tidak memberikan rumah mewah pada orang tua. Tidak membelikan mobil mewah untuk orang tua. Tidak memberikan belanja banyak untuk mereka. Ihsan itu kata Allah, angkat dia ke surga paling tinggi hingga dia malu kepadamu nanti di akhirat. Doa tadi cukup. Rugilah Bapak Ibu yang punya anak tak satu pun mendoakan kita. Makanya saya sering katakan kepada jamaah Bapak Ibu, apalagi anak-anak yang sudah sibuk dengan dunianya, sudah berumah tangga dia. Bapak Ibu kirimlah doa tadi. Kirim lewat WA atau nih Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ang baco ya. Besok sudah subuh kirim oleh ang baco. Kadang anak-anakku ini dapat doa Bapak Ibu. Sudah assalamualaikumnya lari sini. Ya dah. Jangan awak kau doa. Kalau inyo saya dapat doa lah. Suruh dia berdoa. Ini yang penting.
Engkau kalau tak ngirim uang saya tak akan kecewa, tak bikinkan rumah tak akan kecewa, tak kecewa. Tapi kalau kamu tidak memintakan ampun atas dosa saya, itulah kerugian saya yang paling besar. Sering Bapak Ibu saya menemukan, ini sering, saya kalau khutbah Jumat biasanya ada jenazah dibawa ke masjid untuk sholat jenazah kalau meninggalnya Kamis malam atau Jumat pagi itu. Sering Bapak Ibu, itu terakhir saya di Tabiang Bapak Ibu. Jadi setelah khutbah selesai, itu dibawa jenazah ke depan, diam saja semua. Saya panggil, mana anaknya? Ke depan anak-anaknya laki-laki. Udah lebih seusia saya anak-anaknya. Saya tanya, Bapak jadi imam ya? Karena ini orang tuanya, ibunya meninggal ketika itu. Apa kata anak-anaknya Pak Ustadz? Bisa enggak Pak Ustadz bantu saya jadi imam? Kalau ada ibu punya anak begitu, itulah orang tua yang paling malang punya anak. Tidak ada lagi manusia yang semalang itu punya anak. Allah sudah siap mengangkat dia ke surga paling tinggi, dibatalkannya. Kenapa? Tak mau dia mendoakan dia. Apa susahnya salat jenazah itu? Dia berdiri silent semua, antuk-antuk dan berbunyi nih, Ibu. Tagak sekali muka jenazah, sengaja aku salat jenazah, salat takbir, Fatihah agak panjang, ini lalu bunyi antuk saja. Lalu takbir Allahumma salli ala Muhammad itu saja. Itu takbir Allahumma ighfir lahu, itu seulang Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, selesai. Yang keampe Allahumma ighfir lahu lah dia. Kalau dapat Allahumma la tahrimna ajrahu, assalamualaikum. Apa susahnya? Tidak ada susah karena dia tidak mau mendoakan ibunya. Kuncinya itu saja. Salat jenazah itu 5 menit bisa dipelajari itu. Tak akan payah pula bacanya itu. Tapi dia membuang kesempatan emas itu. Ini Bapak Ibu perlu, Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki tolong sampaikan ke dia WA-nya atau teleponnya, angle pandai sembahyang jenazah ndak ya. Bawa ke betul ke siapa ya. Tak nampak lah gaib dan dia ya. Tak besok tak beko dia mati ya. Ya Bapak konten-konten saya anak-anak aku Pak. Ya tak. Ya dah nampak lah gaib dan ya. Beko kok mati dan beko besok ang dimungko ya. Jangan ngagen jenazah dan ke orang dak ya. Wang dimungko. Waang yang mengecen Allahumma ighfir tu ang tu. Orang lain tak perlu. Engkau yang perlu. Itu ihsan. Itu yang ihsan namanya. Iya. Memang dari sekarang Bapak Ibu harus ya yakinkan anak-anak bahwa itu hal yang tidak boleh dianggap remeh itu. Nah, jadi ihsan itu bukan memberikan materi. Tidak, Allah ajar. Karena kalau engkau memberikan materi, tidak akan bisa lebih dari mereka. Kalau engkau memberikan pelayanan, tidak akan bisa melebihi mereka. Kalau engkau memberikan kasih sayang, tidak akan bisa melebihi mereka. Dan Allah tahu kita tidak akan mampu. Maka ditunjukkan satu cara yang ringan. Cukup mintakan ampun mereka dan mintakan rahmat Allah untuk mereka. Dia akan malu kepadamu di akhirat kelak. Itu ihsan namanya. Dan lebih hebat lagi Ibu, yang disuruh ihsan itu kita ke walidai. Walidai itu dari kata walad. Walad itu artinya melahirkan, yang intinya ibu. Kalau ayah itu abun. Kalau bapak dan ayah itu biasanya abawai. Nanti baca surat An-Nisa 11-12 tentang pembagian warisan. Di situ bukan walidai li abawai. Bapak ibu. Nah, itu kalau abawai bapak dominan, makanya bagian bapak 2 kali ibu. Bagian bapak dominan, ibu menumpang sakit. Itu kalau abawai. Kalau walidai, ibu dominan, apa menumpang sakit. Itu walidai. Jadi kalau berbuat baik seorang anak kepada orang tua, ibunya dominan. Begitu artinya. Jadi setelah ibunya dibelikan baju, besok pulang lagi ibunya lagi dibelikan baju, besok lagi ibunya dibelikan baju, yang keempat baru bapaknya dibelikan baju. Jadi apa-apa kalau ada anak membalik baju induknya lah 3 kali, apa belum boleh protes. Karena begitu Nabi pada tanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu bapakmu. Jadi kalau seorang anak lah membelikan ibunya 3 kali, yang kampek baru bapak boleh dapat. Jadi kalau setiap pulang induknya, jangan dapat protes. Ang panjang sama dan bilu kemalian kau. Itu tak boleh. Baru boleh protes kalau sudah yang keempat. Apa ya? Jadi, kok ada ni kampek le boleh bertanya. Ya. Kenapa begitu? Karena kata Allah, ada 3 yang tidak dimiliki oleh ayah. Hamalathu ummuhu, hamil.
Ayah tak pandai ikut. Ya tak? Lalu wada'at, melahirkan. Ayah tak pandai ikut. Wa fisaluhu, menyusui. Ini bapak tak pandai yang tiga ni. Dan tak akan kuat yang tiga ni bapak-bapak. Coba bapak survei saya, bapak yang terlalu hamil kini. Hanya ibu-ibu yang mampu hamil tu. Bapak-bapak tidak akan kuat hamil, karena itu tugasnya diberikan ke ibu. Hamil, melahirkan, menyusui, ini tugas yang tak pernah bapak merasakan, dan ini yang paling sulit ya dari seorang tua, dari orang tua terhadap anaknya. Karena itu bapak dikesampingkan 3 tingkat. Karena ibu mengalami 3 perkara terberat yang tidak bapak mampu melakukannya. Nah, makanya ibu lebih dominan tuh, ya. Dan kata Allah, hamil dan melahirkan tuh kurhan. Kurhan ya. Kurhan itu dari kata kariha. Kariha itu artinya sesuatu yang dibenci. Makanya makruh. Makruh ya. Makruh dari kata karaha itu. Kariha itu artinya sesuatu yang tidak disenangi atau tidak menyenangkan. Hamil, melahirkan, menyusui tidak menyenangkan. Itu maka ibu-ibu ketika hamil, melahirkan, menyusui itu masa paling berat dalam hidup. Ketika hamil, lalu tak lama. Mulai kata kalau nyolajang wak langsung nyontak, tekajui. Enak. Sasak pipis tiuk sabanta ada ibu ya. Melahirkan begitu juga. Ya, bersabung nyawa. Ya, kemungkinan hidup kalau zaman dulu hanya kurang 50%, sekarang sudah ada canggih teknologi ya. Dulu kan dah sedikit ibu-ibu yang mati melahirkan. Kurhan. Menyusui juga begitu. Kurhan. Awak sedang lama lalu, ya kan, matu mengantuk, menangi jam 2 tu, minta menyusu tu. Kurhan namanya. Bapak Ibu, begini, dalam Al-Quran kata kariha itu ada 2 masdarnya. Infinitifnya ada 2 masdarnya. Bisa karhan dengan fathah kaf, karhan. Ya, nanti baca misalnya surat Ar-Ra'du ya, surat Ar-Ra'du ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Karhan di situ ya. Beribadah sujud itu karhan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ibadah ini Ibu tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan satu orang duduk sego. Kalau menyenangkan mendengar ceramah aku, ambo yakin satu warga aku duduk di situ. Kena menyenangkan, lutut, panik, sakit, apa segala macam tu, mengantuk. Ibadah tu tak menyenangkan Pak. Karena itu ibadah disebut karhan. Ibadah tu tak menyenangkan, maka ada yang diwajibkan. Andai semua ibadah sunat, saya yakin tak mungkin kita solat ke masjid ni Pak. Karena Allah tahu kalau tak diwajibkan, tak dikerjakan, maka ada ibadah yang diwajibkan. Itu bukti ibadah itu karhan. Sesuatu yang tidak disukai. Karena ibadah ini Ibu berlawanan dengan kehendak nafsu. Yang sesuai dengan kehendak nafsu itu jalan ke neraka. Jalan ke surga itu tidak sesuai kehendak nafsu. Karena itu menjadi tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu karhan. Jadi ibadah ini kata Allah disebut karhan. Nanti baca ya di surat Ar-Ra'du ayat 15. Karhan. Karhan ya. Tapi kalau perang, nanti baca di Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun. Diwajibkan atas kamu berperang mengangkat senjata. Dan berperang itu kata Allah kurhun. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi tidak menyenangkan itu bisa karhan, bisa kurhan atau kurhun. Bisa fathah kafnya, bisa damah kafnya. Dua-duanya benar, sama-sama tidak menyenangkan. Bedanya apa? Kalau karhan tidak menyenangkannya lebih ringan, maka fathah. Kalau kurhan tidak menyenangkannya lebih berat, itu kenapa dhammah, rafa. Apa maknanya itu? Hamil, melahirkan, menyusui adalah ibadah yang paling berat, melebihi tahajud semalaman. Setiap malam ibu tahajud lebih besar pahala yang hamil dan melahirkan ketimbang itu. Cuma kau rugi ibu yang sakiti anak.
Ibu kalau banyak anak tak usah tahajud, tak usah baca Quran, tak usah sedekah, tak usah. Kenapa? Amal ibu itu hamil, melahirkan, menyusui, mendidik, kurhun. Hamalathu ummuhu kurhun wa wada'at kurhun, bukan karhan. Tadi beribadah, salat kah, sujud kah, sedekah kah, karhan. Sekarang hamil, melahirkan, menyusui, kurhan. Lebih hebat itu Bapak Ibu. Ya tu aja lah tua kok. Jadi tujuh kerajo lah. Ya lah tua lah mengasuh anak kerajo lah kok. Dulu. Itu kenapa hamil kurhan, menyusui kurhan, melahirkan kurhan, sujud tadi karhan. Jadi amal perempuan yang paling besar itu adalah hamil, melahirkan, itu yang paling besar. Itu kenapa banyak pala kami wanita tu. Kalau banyak anak. Lahir banyak anak. Mantap lah ibu tu kelima tu. Itu kenapa begini. Ada pernah juga orang bilang neraka banyak wanita. Sedangkan itu bagaimana tu? Ya, itu karena suami kanu melawan. Ibu beranak banyak tapi melawan kepanjang saya samuin enggak itu. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu hamil itu kurhan tadi. Ibu macam menjawab. Ibu pula banyak anak menjawab rugi ibu beko. Ya, pokoknya ibu lah dapat 5 anak tu aman ibu tu mah. Alhamdulillah. Jangan menjawab je lah. Menjawab panjang so habis amal ibu beko. Itu kenapa kurhan. Tadi gini loh ibu, di Al-Baqarah 216 tadi, perang itu kan mati syahid ya. Kalau mati syahid kan, perang disebut apa tadi? Kurhun, ya nak? Perang disebut kurhun kan? Tadi hamil melahirkan disebut apa? Sama, kurhun. Apa artinya itu? Ibu setiap hamil, setiap melahirkan, setiap menyusui, pahala ibu sama dengan orang yang perang. Kalau mati ibu dalam status hamil, melahirkan, menyusui, ibu langsung masuk surga. Mati syahid. Bapak Ibu, kenapa ibu yang hamil melahirkan itu dosanya hilang habis? Orang perang, kenapa dosanya diampuni semua? Kena luka berdarah-darah itu membuat semua dosa hilang. Setiap tetesan darah ibu melahirkan itu menghapuskan semua dosa ibu. Iya tuh makanya ibu berbahagialah kalau ibu banyak anak. Ya, kau tak tahu dulu udah PAK ibu kalau ya. Ambo pun terlambat lah bagi tahu tu mah, harusnya kan dulu bagi tahu tu. Rugi maka BKB tu ibu tu. Makanya Nabi katakan, saya membanggakan nanti di sorga perempuan yang suka punya anak banyak. Allah banggakan tu yang suka punya anak banyak tu. Ya. Allah, Nabi bangga sebut nama-nama ibu-ibu tu yang banyak anak tu. Tu ibu tu 10 aja. Saya bangga ditempatkan di tempat khusus ibu nanti itu. Ya, tapi kini lah terlambat tahu tu apa aja le. Ya. Ya, KB itu ibu bukan membatasi anak, mengatur. Ibu tidak mungkin tak taluk sekali 2 tahun lah, ada atur sekali 4 tahun, sekali 5 tahun, tapi tak membatasi 2 cukui, tu tak KB nama itu. Dengan pengaturan itu masa subuhnya diatur, tidak jadi banyak anak dong. Ya diatur. Pokoknya kau dapat ibu apa tambah taruh pak, itu kau dapat ibu Ndak alapa lah. Tambah taruh pak itu Sampai apa dengan bana dak taluk dan lei je apa baru ibu berhenti. Itu harusnya. Nah, itu menunjukkan hamil, melahirkan, itu amal terbesar seorang wanita. Itu kenapa perempuan tak perlu banyak-banyak dia beribadah, kecuali salat 5 waktu dan puasa Ramadan saja. Bila seorang perempuan punya anak perempuan 2 orang kata Nabi,
lalu dia bersabar mendidik anaknya sampai dia menjadi anak yang baik, maka ibunya seperti saya begini di sorga. Tak hebat tuh? Bu. Indah, ibu maksudnya tapi anak banyak tu ibu rawat saya ada ibu tu, tapi ibu jangan lawan-lawan juga. Apa tu maksudnya tadi tu? Ibu ibadah ibu lah mantap tu, cuman ibu dek melawan tu hilang sadonya balik. Iya, membangkang. Bahasa Nabi itu gampang melupakan kebaikan suami. Saketik kanda ibu dak dapet tu apa aku dak elok sudi ibu le. Itu kenapa aku. Ya, itu. Ambo dima-dima menamu ibu-ibu kok sama Pak, panjawe sadonya. Itu. Lah ambo keciannya menjaweknya ibu kok. Dari dulu Pak cuy tu. Analisisnya tinggi. Oh gitu. Oh dah. Iya. Dia pokoknya ibu, pokok selama dak maksiat ibu tenang, ibu pokoknya patuh salah. Dak kelamo lah Pak dulu tu. Nah, lalu kata Allah begini, sampai dia 40 tahun tadi ya. Nah, ketika sampai 40 tahun itu apa yang terjadi? Manusia berkata, "Ya Tuhan, beri saya petunjuk bagaimana berbakti pada ibu bapak saya." Bapak Ibu, bakti ini baru ingat kita usia 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena 40 tahun itu beban terhadap anak sudah semakin berat. Anaklah mulai dewasa, mulai melawan kawak, diatur lah payahnya, mulai menjawik kecil awak anak itu. Awak kalau sampai 10 tahun Pak, anakku lah SMP SMA. Anak SMA aku Pak, ini lah mulai melawan Pak. Lah mulai barik. Kalau anak-anak ketik Pak, jadi hiburan dia awak. Jadi permainan. Tapi kalau nyolah mulai dewasa, disitulah beban berat kita akan datang. Disitulah kita ingat betapa susahnya ibu kita di usia kita, seusia anak kita itu. Makanya usia 40 tahun manusia ingat, "Ya Allah beri saya petunjuk bagaimana berbakti pada ibu bapak saya. Tunjuki saya bagaimana beramal saleh yang engkau redai." Itu kenapa Bapak umur 40 kok banyak orang rajin ke masjid. Jangan heran Bapak mangan datang ke masjid mendengar ceramah aku lah 40 tahun kate. Coba cari mana 40 tahun ke bawah, coba cari. Nah. Itu kenapa Bapak Ibu memang di masa 40 tahun ke atas itu manusia sadar dirinya penting beramal saleh. Sebelum 40 tahun belum. Kenapa? Dia belum ingat apa-apa. Yang dia ingat hanya dunia saja. Sekarang Bapak Ibu sudah ingat mati. Karena sudah mendekat. Itu kenapa umur 40 ke atas manusia itu makin dekat dengan Allah. Karena begitulah yang terjadi. Yang masalahnya Pak, makin tua makin jauh dari Tuhan. Ada apa-apa aku sebagian makin pensiun, makin rajin duduk di meja domino. Itulah kacau tuh. Kacau tuh. Harusnya ketika usianya masuk 40 tahun, dia ingin mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena dia hanya meninggalkan sepertiga usianya yang sudah yang tersisa. Karena usia kita 60. Allah kasih isyarat begitu di surah Al-Waqiah ayat 60. Usia kita 60. Bila kita menghabiskan 40, berarti sepertiga tinggal dari usia kita. Dan sepertiga itu bukan masa yang panjang. Karena itu hanya sepertiga kita untuk mendekat kepada Allah. Itu kenapa di usia 40 manusia ingin mendekat kepada Allah dan minta, "Ya Allah, beri saya petunjuk bagaimana beramal saleh yang engkau redai. Dan jadikan anak cucu saya saleh." Kita menginginkan anak-anak saleh ternyata tua Bapak Ibu. Ketika kita hebat, bujang, ketika kita masih kuat, anak-anakku agamanya ndak urus dengan baik. Lah tua kini baru terasa rugi kalau anakku ndak saleh. Itu akan terjadi ke semua manusia Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bapiti banyak, ketika masih hebat, pendidikan agamaku banyak ndak urus dengan baik. Begitu usia kita sudah tua, ingin kita anak kita belajar agama dengan baik. Tapi sudah terlambat, anak sudah dewasa. Makanya Bapak Ibu, ya, kata Nabi, suruh anakmu salat umur 7 tahun. Yang tak salat, pukul mereka. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dari kecil dia ajar beribadah dan bersabarlah untuk ibadah mereka. Tapi tak banyak manusia yang melakukan itu. Di usia 40 tahun, baru dia ingin kebaikan dan kesalehan anak-anaknya. Tapi Bapak Ibu, ya kata terlambat tentu belum ada ya. Tak ada ya. Bapak Ibu yang punya anak, mungkin agamanya tipis sekarang.
Untuk belajar agama masih banyak media yang bisa dipakai. Tolong suruh tuntun dia. Kenapa? Tidak ada yang paling membahagiakan kita di akhirat kelak kecuali anak yang saleh. Makanya kata Allah dibaca di Ar-Ra'd 23, ya jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Manusia yang paling bahagia kata Allah, dia satu rombongan dengan anak cucunya nanti yang saleh-saleh menuju surga Allah. Itu kenapa mereka meminta, ya Allah, di saat ini tolong jadikan anak cucu saya orang-orang saleh. Dan kata Allah, ini tubtu, sekarang saya bertobat kepada engkau ya Allah. Usia 40 tahun itu batas taubat. Bila 40 tahun tak juga bertobat, maka mungkin ya sudah selesai ibadat pohon, dia akan roboh ke tempat condongnya. Kalau dia condong ke barat, robohnya akan ke barat. Tapi sebelum dia condong ke sana, masih di atas di puncak ini, dia bisa roboh ke mana saja. Ketika di puncak ini, dia masih roboh ke. Tapi kalau sudah condong ke sana, 40 tahunnya condong ke mana? Kalau dia condong kepada kesalehan, robohnya pada saleh. Kalau condongnya kepada maksiat, keburukan, robohnya ke sana. 40 tahun itu ibarat pohon di puncak lurusnya. Dan condongnya ditentukan setelah 40 tahun. Dan manusia akan mati sesuai kecondongan setelah 40 tahun itu. Maka Bapak Ibu jangan usah khawatir Pak Ustaz. Ambil lu ketika muda tak tantu jo halal haram ko Ustaz. Ibadah tak jale jo. Kinilah pensiun ambil baru taat. Yang Allah hitung wal akibatu lil muttaqin, taat di penghujung, bukan taat di awal. Bapak Ibu akan mati pada ketaatan di ujung, bukan pada ketaatan di akhir. Maka Bapak Ibu ya bersyukurlah masih ada waktu kita untuk ya memperbaiki diri sebelum malaikat maut datang. Nah, itu yang terjadi di usia 40 tahun ya, bahwa manusia ingin berbakti dengan sempurna, ingin menjadi saleh dengan sempurna, ingin anak-anaknya saleh seperti dia, dan dia mulai bertobat mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu batasnya 40 tahun. Itu Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah lewat ya, ibarat main bola nih, tinggal menunggu peluit panjang dibunyikan. Nah, mudah-mudahan golnya sudah banyak tercipta. Yang ngalun gol, Bayubana lah mengajar bola le. Kalau nah begitulah Bapak-bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf karena sudah siang ini tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Insyaallah diamalkan sajalah. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.